Jujur ya Pak Andika, pengusaha atau politisi? Kode batik merah itu apa maksudnya Pak? Betul, kalau itu betul. Benarkah ke Pak Ganjar Pranowo? Betul, betul. Jujur ya Pak? Iya, jujur. Pasti besok Bapak akan login ke PDI Perjuangan. Sangat mungkin. Berarti pertanyaan ini bukan menjebak. Menurut saya nggak ada pilihan, Mas. Iya. Sekali lagi nanya, nggak nyesal nih nggak dengan Pak Prabowo? Banyak indikator yang memang lebih sulit lah. Boleh nggak kalau saya bilang, pecah nih suara purnawirawan? Oh, masih banyak lagi, Mas. Yang kemarin diproses oleh, sebutlah KPK. Kemudian ternyata akhirnya menjadi ribut karena harusnya ini di peradilan TNI. Saya bisa menjawab, tapi saya nggak mau. Jujur deh Pak, Pak Hasannya akan maju lagi jadi SK nggak setelah Pak Erdogan? Berbicara dengan ketahanan listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan Kampung. Good people, sosok yang satu ini sudah lama saya kenal. Sejak beliau menjadi pejabat sebagai Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Sekarang beliau sudah pensiun, tentu sebagai Panglima TNI. Dan apa karirnya sekarang, dan juga bagaimana nih menjelang pemilu 2024, katanya beliau sudah merapat ke salah satu calon presiden dan partai politik. Apakah benar? Mari kita konfirmasi semuanya itu kepada Bapak Andika Perkasa yang sudah hadir di studio kami. Apa kabar Pak Andika? Waduh, baik-baik. Aduh, ini sebuah kehormatan saya dapat ketemu lagi dengan Pak Andika ya. Terutama karena setelah pensiun kemarin. Saya ini kan dengan Pak Andika pernah ngerjakan beberapa proyek ya. Ketika Pak Andika sebagai Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Betul. Banyak ilmu yang saya dapatkan dan terima kasih Pak. Kita Bapak tuh keras, dari Bapak Mas tuh Dede. disiplin. Meski saya bukan anggota Bapak, saya banyak belajar dari situ. Pak, apa sih aktivitasnya sekarang setelah pensiun sebagai Panglima TNI? Ya, lebih ke banyak ngurusin keluarga deh, terutama nih Mas ya. Tapi juga kita juga mulai kerja bulan April kemarin. Karena setelah 3 bulan istirahat, cukup lah. Habis itu kan tetap harus kita produktif. Tapi di swasta Mas ya. Nah, ya itulah relatif mayoritas kegiatan saya. Pak, orang bilang biasanya mantan pejabat, apalagi jenderal bintang 4, apalagi Panglima TNI, itu begitu pensiun biasanya post power syndrome. Bapak ngerasain nggak yang seperti itu? Ya saya inginnya justru ingin produktif sih Mas. Post power syndrome mungkin kan merasa kehilangan ya. Ya kehilangan apa mungkin yang dulu ada, dimiliki, terus sekarang hilang. Sedangkan menurut saya, kita kan yang penting bagaimana melihat ke depan. Satu karir sudah selesai, sekarang second career-nya apa nih? Gitu. Tapi pilihannya, jujur ya Pak Andika, pengusaha atau politisi? Sebetulnya politisi karena saya masuk ke sistem politik nasional. Tapi sebetulnya kan yang saya lakukan lebih ke bagaimana tetap mengikuti apa yang menjadi pengalaman saya, kemudian apa yang menjadi dasar dari pendidikan saya, yaitu di eksekutif Mas. Saya di birokrasi kan 40 tahun sebagai praktisi, tapi juga ilmu yang saya pelajari dalam perjalanan karir saya juga di bidang public policy, public administration atau eksekutif. Jadi ya saya pasti akan berusaha untuk memasuki dunia itu walaupun bukan lagi sebagai prajurit aktif. Jadi pengusaha tapi tetap juga ikut politisi, jadi politisi atau hanya politisi aja? Berkarir di pemerintahan. Oke Pak, ini jujur-jujuran nama programnya. Oh gitu ya Pak? Saya ingin nanya, itu soal kode batik merah itu apa maksudnya Pak? Kaitannya dengan politik tadi ya? Itu kan bukan seragam Mas. Itu benar-benar batik koleksi saya sendiri. Nah, kita kan diundang waktu itu Mas. Tanggal 24 Juni ya waktu itu. Nah, kebetulan aja kan yang nyiapin biasanya Hetty nih, istri saya. Kalau mau pergi. Jadi ya yang disiapin itu ya saya pakai. Kebetulan warnanya merah. Kodenya apa? Kalau merah itu kan biasanya identik dengan partai tertentu. Apa ada ke sana? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Karena memang kan
kan belum ada apa ya Mas, belum ada ikatan yang resmi, kan belum ada. Nah, tapi kalau saya sebut Pak Andika sekarang sudah dekat dengan capres tertentu, kelompok politik tertentu, itu bisa dibenarkan? Betul, kalau itu betul. Benarkah ke Pak Ganjar Pranowo? Betul, betul. Kenapa Pak memilih Pak Ganjar Pranowo? Ya sebetulnya kan calon presiden yang ada saat ini kan ada 3 Mas. Dan semua juga menurut saya orang-orang yang punya kualifikasi. Juga pernah membantu Presiden Jokowi juga di pemerintahan yang sama. Jadi semua achievement Presiden Jokowi juga disumbang oleh ketiga calon presiden ini, walaupun porsinya berbeda-beda. Mas Ganjar membantu di Jawa Tengah selama 10 tahun, kemudian Mas Anies membantu di Jakarta selama 5 tahun, Pak Prabowo membantu di pemerintahan pusat, walaupun bidang pertahanan. Jadi menurut saya mereka semua punya kualitas, pengalaman dan achievement. Tapi memang kalau Kang Dedek tanya apa yang membuat, ya saya merasa klik aja, pas aja gitu. Klik di program, klik di orang, atau klik karena partainya kira-kira merah juga seperti batiknya Pak Andika? Program dan orang kan saya belum terlalu kenal sebenarnya, Mas. Saya ketemu Mas Ganjar sering sejak saya ikut presiden jadi komandan pas Pampres 2014. Tapi kan ya presiden berkunjung ke Jawa Tengah atau acara di pusat sini tetapi dihadiri oleh gubernur. Ya cuma salaman, say hi. Tapi ngomong serius ya baru sekali pada saat COVID waktu itu. Jadi dari program, kemudian personal relation, sebelumnya nggak ada. Hanya... Jadi ya chemistry-nya di mana Pak dengan Pak Ganjar ini? Ya saya merasa bahwa kepribadian saya lebih pas dengan kepribadian beliau. Lebih di situ. Lebih di situ ya? Dan personal connection ini menurut saya, atau chemistry, yang juga akan mempermudah kerja apapun saya rasa akan lebih mudah. Kenapa nggak Pak Prabowo, Pak? Sama-sama prajurit dan saya tahu itu adalah senior Bapak di Kopassus. Betul. Saya sudah kenal beliau lama sekali dan beliau juga punya banyak kelebihan. Ya tapi namanya saya merasa bahwa kliknya itu dengan Mas Ganjar, ya saya juga nggak bisa membohongi lah Mas. Jadi hati nggak bisa dibohongi ya. Cocoknya dengan Pak Ganjar. Satu lagi, Pak Andika itu kan juga kemarin dikuatkan, dijagokan jadi capres dari Nasdem dengan Pak Anies. Apa nggak juga sekarang nggak klop dengan Pak Anies? Ya itu tadi sama. Mas Anies juga orangnya kan smart. Kita juga ngobrol gini 2 kali lah. Satu pas COVID, satu sebelum beliau selesai jabatan gubernur. Ya sama. Beliau punya kelebihan, punya reputasi atau achievement, tapi juga saya merasa kliknya dengan Mas Ganjar. Oke Pak, ini jujur-jujuran lagi. Jujur ya Pak? Iya jujur. Batik merah itu, itu kenapa nggak membuat Bapak akhirnya, bener nggak kalau saya bilang, pasti besok Bapak akan login ke PDI Perjuangan? Ya itu sih sesuatu yang sangat mungkin Mas. Tapi sekarang belum? Belum. Sangat mungkin. Kenapa sangat mungkin Pak? Kenapa nggak ke partai lain? Ya hubungan juga sudah lama sih Mas. Hubungan sudah lama. Saya mengenal pribadi Ibu Mega sejak saya letnan kolonel kalau nggak salah. Dalam hubungan kerja ya, konteks kerja, bukan non kerja bukan. Nah jadi setelah itu banyaklah yang juga membawa saya, keluarga besar beliau juga berhubungan. Jadi saya merasa lebih banyak kecocokan. Dengan partai PDI Perjuangan? Ya. Kapan Pak kira-kira akan daftar sekaligus mendapatkan KTA-nya ini? Ya, itu saya nggak tahu Mas. Tapi itu di luar kendali saya. Sebelum Pesta Demokrasi 2024 atau kapan? Tapi sebelum Pesta Demokrasi ya? Nah itu yang saya nggak tahu. Itu yang belum bisa saya ngomong Mas. Karena kan bukan hanya di saya. Tapi kan tadi Pak Andika sudah bilang sudah klop dengan Pak Ganjar, sudah klop dengan PDI Perjuangan. Nah yang saya dengar nama Pak Andika itu digadang-gadang, kalau orang bilang juga menjadi ketua tim
pemenangan dari Ganjar Pranowo. Itu sejauh mana Pak diskusinya sejauh ini? Kalau diskusi tentang hal itu saya di situ, apakah di dalam tim pemenangan atau menjadi ketua, itu belum pernah ada, Mas. Sama sekali belum pernah ada. Jadi saya juga nggak tahu dari mana kemudian misalnya pembicaraan atau menghubung-hubungkan saya dengan tim pemenangan itu muncul. Tapi ya saya siap, Mas. Saya siap, sangat siap. Siap untuk menjadi ketua tim pemenangan Pak Ganjar Pranowo. Mau anggota tim pemenangan, mau ketua tim pemenangan, atau bahkan di luar tim pemenangan, saya siap. Nah, satu lagi nih Pak, masih terkait di kotak yang sama. Pak Andika itu disebut-sebut juga oleh Mbak Puan menjadi salah satu dari 5 calon wakil presidennya Pak Ganjar. Gimana ini dengan tantangannya lebih berat nih dari hanya sekedar, bukan hanya sekedar, dari tugas sebagai ketua tim ses atau anggota tim ses. Ya itu saya merasa terhormat sekali, Mas. Karena apa? Karena kan gak nyangka kita sejauh itu. Dan sebelum yang 5 ini kan tadinya berapa? 10 ya? 10. Itu kan juga kita nggak ada namanya, 7. 7 nama. 10 ya? 10, lalu 7, lalu sekarang 5. Kan nama saya nggak ada, nggak disebut waktu itu. Jadi saya merasa sangat terhormat, Mas. Merasa bahwa ternyata begitu besar penghargaan terhadap saya. Walaupun tetap aja, Mas, saya benar-benar nggak ada beban dalam arti nggak akan menuntut apapun juga lah. Kalau saya masih bisa dipakai pemikiran maupun pengalaman saya berterima kasih. Saya kira ini pendapat pribadi ya, track record Pak Andika selama di TNI ini mungkin menjadi bahan pertimbangan partai-partai untuk melamar Pak Andika ya. Oh, gitu. Sebelumnya kan Nasdem. Ya, Kan Pak Andika itu masuk dalam 3 besar di situ. Ya. Selain Pak Anies, ada Pak Andika juga, ada Pak Ganjar juga di situ. Ya, betul. Sekarang di tempatnya PDI Perjuangan, Ya. Mbak Puan menyebut nama Pak Andika. Nah, Pak Andika sendiri melihat kontestasi Capres tahun 2024 atau pemilu serentak nanti, bukan cuma Capres saja, seperti apa Pak? Ini kan sekarang ada orang yang bilang ini bahaya nih, karena ada pecah dan sebagainya gitu. Iya. Seperti apa Pak Andika melihatnya? Kalau perbedaan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena namanya memilih. Memilih dan ada beberapa calon. Pasti ya ada yang memilih A, ada yang memilih B, ada yang memilih C. Jadi menurut saya itu hal yang normal lah. Dan bahkan itu memang merupakan mekanisme yang pasti akan terjadi setiap 5 tahun. Berarti sistem nasional kita, pemerintahan kita sudah siap dengan segala sesuatu yang mungkin terjadi. Hanya menurut saya ya, kita ini kan sedang baru saja bangun gitu loh. Iya. Baru saja bangun karena kita baru dihantam COVID, yang seluruh dunia juga semua ekonominya jadi mengecil. Kemudian perlahan-lahan susah payah kita semua menaikkan pergerakan ekonomi kita. Kemudian datang lagi Ukraine, krisis di situ, yang membuat supply dari energi itu juga terhambat. Demand-nya tetap. Begitu juga non-energy, khususnya grain lah, atau bahan makanan pokok. Itu juga tersendat untuk supply-nya. Demand-nya tetap, akhirnya inflasi. Dan proyeksi ke depan nih Mas, sampai dengan 2025 nih. Ini kan ekonomi kita juga cenderung flat, agak turun lah sedikit. Walaupun sedikit. Masih lumayan 5% katanya walaupun ya. Sekitar 5%. Tapi itu kan tidak mudah. Karena apa? Karena memang populasi kita dan apa yang akan kita hadapi di kira-kira tahun 2030 sampai dengan 2040. Kita di situ ada bonus demografi atau demographic dividend segala macam yang memang kita harus bisa menciptakan lapangan kerja yang sangat banyak. Karena apa? Karena memang generasi muda kita usia produktif antara usia bekerja lah 17 sampai dengan misalnya usia produktif 65 itu kan juga harus bekerja. Nah, jadi menurut saya belum lagi peluang-peluang nih, maksudnya peluang-peluang dinamika di misalnya di Asia Pasifik. Di Ukraina aja udah kelihatan nggak akan selesai dalam waktu dekat, Mas. Tambah sekarang Asia Pasifik juga mulai. Sudah mulai, Mas. Sudah mulai nih. Jadi menurut saya Taiwan.
Iya, mulai Cina rame. Selatan Iya, lah Laut itu. Cina Selatan ya. Semenanjung Korea. Betul, dan itu menurut saya akan lebih besar dampaknya. Bagi saya loh ya, dibandingin yang Ukraine. Ukraine ini kan sebetulnya kita jauh. Jauh. Dan keterkaitan kita dengan either Rusia atau Ukraine itu nggak terlalu lah. Tapi dengan nanti yang di Asia Pasifik, waduh, itu sangat dekat. Karena apa? Karena utamanya kan Cina dengan Amerika. Pak Andika, berarti pertanyaan ini bukan menjebak, jujur nih. Berarti melanjutkan atau mengubah kalau menurut Pak Andika ini, capres dan cawapres mendatang sebaiknya? Menurut saya nggak ada pilihan, Mas. Nggak mungkin juga merubah. Karena apa? Kita ini justru banyak diuntungkan. Bukan hanya nanti presiden dan wakil presiden terpilih 2024. Sama, setiap pemerintahan pun begitu. Semua pemerintahan pasti berusaha yang terbaik, Mas. Yang nggak bisa mereka prediksi pada saat misalnya Pak Jokowi menjabat 2014. Iya. Kan yang nggak bisa terlihat waktu itu, COVID ini datang nanti 2019 nih. Ukraine datang nih 2022. Kan nggak bisa kelihatan waktu itu. Begitu juga dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Pasti mereka selalu dihadapkan pada dinamika tiba-tiba yang kemudian menuntut respon cepat. Nah, ini pun begitu. Jadi kenapa bagi saya setiap pemerintahan itu pasti berusaha yang terbaik, menaikkan semua indikatornya. Pertumbuhan ekonomi tumbuh walaupun sampai dengan 2025 tadi sekitar antara 5% lah, 5%. agak menurun. Itu luar biasa, Mas. 5% itu sudah luar biasa, Luar biasa. dalam kondisi ekonomi sekarang ya. Betul. Dunia average ini kan 1,8 Iya. persen. Kita hampir 5. Di sejumlah belahan malah minus. Iya. Ya, kalau yang minus itu Rusia sama Iya, Ukraine. iya. Itu minus dua-dua itu. Nah, itulah yang juga harus kita pelajari. Jadi kita jangan sampai kemudian ngambil kebijakan yang salah sehingga malah kemudian menjadi lebih jelek kondisinya. Jadi ini harus dilanjutkan Pak Jokowi oleh presiden berikutnya. Harus, Yang melanjutkan siapapun. ada dua sosok loh, Pak. Ada Pak Ganjar, ada yang mau ngebu akan melanjutkan juga Pak Prabowo. Iya. Sekali lagi nanya, nggak nyesal nih nggak dengan Pak Prabowo? Ya, kan tadi kliknya sudah ketemu dengan Mas Ganjar. Saya yakin Pak Bowo juga punya planning, punya strategi apa yang akan dilakukan. Tapi juga saya yakin Mas Ganjar juga punya. Karena Mas Ganjar kan juga punya pengalaman, Mas. 10 tahun. Skupnya lebih kecil, tetapi daerahnya kebetulan lebih susah. Karena banyak indikator yang memang lebih sulit lah. Misalnya jumlah penduduk miskin. Tapi juga ternyata beliau menjabat, itu kemudian berkurang. Jadi kita bukan melihat banyaknya penduduk miskin, karena memang Jawa Tengah itu nomor dua setelah di Jawa, Yogyakarta. setelah Yogyakarta. Di Jawa Dibandingin termiskin. sama misalnya Jakarta atau Jawa Timur, kan dia lebih banyak. Nah, itu kan juga nggak gampang. Tidak membuat Pak Andika, oh ini Pak Anies dong kalau gitu. Enggak ya? Enggak. Karena bagi saya juga nggak bisa dibandingkan, oh karena di sini jumlah penduduk miskinnya sedikit, maka lebih berhasil. Enggak, karena kan kita lihat before, kemudian afternya berapa. Dan Progres kondisi ya, lebih- menurut iya, Pak Andika, Pak Ganjar ini progres selama di Jawa betul. Tengah. Karena misalnya foreign direct investment yang di Indonesia ya tertinggi kan Jakarta itu kalau nggak salah nomor 2 foreign direct investment. Jawa Tengah tidak. Nah itu kan juga satu kondisi yang tidak hanya bisa dikontrol oleh Jawa Tengah. Ada pihak-pihak lain termasuk pemerintah pusat, termasuk pemerintah kota, kabupaten yang harus bekerja sama. Jadi bukan semata-mata Jawa Tengah kenapa nggak bisa menghadirkan foreign direct investment, ya karena kompleks. Tapi yang penting kan maju. Selalu ada perkembangan, setiap indikator termasuk Gini ratio-nya juga berkembang di sana. Jadi menurut Pak Andika, yang harus dilakukan oleh Pak Ganjar nih, Ya. untuk menang di Pilpres 2024, apa? Dengan kondisi sekarang ya, orang bilang Pak Jokowi kayaknya dekat dengan Pak Prabowo malah gitu. Banyak orang bilang malah banyak mempromosikan Pak Prabowo, ngajak Pak Prabowo kemana-mana. Pak Ganjar kan hanya di Jawa Tengah. Apa sih tantangannya kalau nanti Pak Andika jadi tim sesnya Pak Ganjar? Ya Mas Ganjar menurut saya ya harus menjadi dirinya sendiri saja.
Karena apa yang sudah dilakukan selama 10 tahun di Jawa Tengah, itulah refleksi dirinya. Dengan segala macam prestasinya itu. Jadi terus menjadi Mas Ganjar. Jadi tetap yakin Pak Ganjar adalah pilihan terbaiknya Pak Andika. Oh ya, kalau dari saya ya. Dan saya yakin Mas Ganjar dengan pengalamannya tadi, itu pasti bisa. Pak Andika, ini terkait masih dengan soal pilihan politik. Saya melihat sejumlah purnawirawan itu, maaf ya bahasa saya terpecah. Ada yang ke Pak Ganjar seperti Pak Andika, ada yang ke Pak Prabowo, mungkin lebih banyak karena Pak Prabowo mantan Jenderal TNI juga, dan ada yang ke Pak Anies juga, meski Pak Anies orang sipil juga seperti Pak Ganjar. Nah, Pak Andika melihat fenomena ini seperti apa? Apakah boleh nggak kalau saya bilang pecah nih suara purnawirawan? Kan biasanya ada KBA tuh Pak, keluarga besar ABRI, nggak ada yang mengarahkan nih gitu. Kalau secara organisasi kan misalnya Persatuan Purnawirawan yang darat, laut, udara, atau Pepabri ya, itu kan mereka selalu netral. Tapi sebagai individu, kan mereka juga warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Jadi jangankan purnawirawan yang jumlahnya pasti sudah banyak sekali ya. Tetapi keluarga saja, dalam keluarga kan nggak sedikit Kang Dede. Ada yang dalam keluarga ini mungkin bapaknya milih siapa, ibunya milih siapa. Tapi kan di PDIP nggak boleh loh Pak. Jadi kalau Pak Andika nanti masuk ke PDIP, Ibu Hetty tidak boleh di luar PDIP. Bisa kena pemecatan. Enggak, tapi Hetty memang selalu sama saya sih. Ya, itu sih. Bukan... Saya kelihatan kok dari tadi barang-barang terus. Ya, jadi itu. tidak masalah normal, tuh ya, ada normal, pilihan Mas. politik berbeda dari purnawirawan itu. Normal Mas, normal. Karena ya mereka kan masing-masing juga punya punya kliknya dengan siapa. Punya juga cita-cita, mereka merasa bahwa yang bisa membawa cita-cita mereka tuh yang mana. Karena Pak Andika yakin, Hakul yakin, TNI akan profesional, tidak akan berpihak kepada salah satu gitu ya. Saya yakin. Karena ini kan kunci nih, kalau pemilu ini ingin lancar, ingin sukses, ingin jurdil, TNI harus jadi wasit yang baik gitu kan. Saya yakin dan harus. Dan harus nggak ada pilihan lagi buat TNI, Polri, dan institusi lain. Itu doktrin yang tidak boleh dilanggar oleh anggota TNI, oleh pimpinan TNI apalagi gitu ya. Ya bukan hanya doktrin, hukum. Kan dibatasi undang-undang itu Mas. Pak Andika ini perspektif ke belakang, tapi kita nggak mau nyampuri kebijakan Panglima TNI sekarang. Saya ingin nanya aja, Pak Andika ini kan dari Kasat langsung Panglima TNI. Barulah, kalau menurut saya belum setahun kan jadi purnawirawan. Nah, apa sih Pak yang menurut Bapak ketika pensiun ini, aduh gua belum laksanakan nih kemarin, ada PR yang belum gua laksanakan. Apa sih Pak menurut Pak Andika yang belum sempat dilaksanakan oleh Pak Andika? Banyak sekali Mas. Banyak ya? Banyak sekali. Karena saya bisa membandingkan kan, saya di Angkatan Darat 3 tahun, kemudian di TNI 1 tahun. 3 tahun ini apa yang bisa saya lakukan, itu beda sekali dengan masa 1 tahun saya di Mabes TNI. Jadi sebenarnya banyak sekali. 3 tahun di Angkatan Darat pun itu juga kurang. Kurang dalam arti kalau kita ikutin apa yang ingin kita lakukan, masih banyak lagi Mas. Karena apa? Karena memang organisasi ini kan harus selalu lebih maju, lebih bagus. Namanya learning organization, ini setiap organisasi harusnya begitulah. Jadi apa yang sudah saya sentuh ya ada beberapa, misalnya bagaimana membangun perumahan prajurit, membangun kantor yang lebih pantas, itu juga sudah saya lakukan. Menyiapkan kebutuhan mereka, misalnya kendaraan dinaskah, kemudian kebutuhan Pak Andika perorangan. Tuh sama Ibu rajin ya datang ke batalion-batalion ya, melihat prajurit sama kelengkapannya gitu ya. Oh iya, dan itu kan harus Mas ya. Tapi kan tetap saja bahwa yang penting bukan apa yang belum kita lakukan, tapi yang penting apa yang sudah kita lakukan ini benar-benar sudah maksimum lah yang menurut kita bisa kita lakukan. Nah, zaman Pak Andika jadi Kasat, jadi Panglima TNI, itu kan orang bilang ada kebijakan-kebijakan yang sepertinya terobosan Pak. Salah satunya misalnya,
dulu kan tidak terbiasa ada anggota melanggar, biasanya di TNI ya udahlah gitu ya, tertutup gitu kan. Tapi zaman Pak Andika ini dibuka, masyarakat diberikan tahu, bahkan Pak Andika memperlihatkan ini anggota kami melanggar, ini sanksi yang diberikan. Itu ada reaksi nggak Pak di dalam? Reaksi pasti ada, Mas. Tapi kan lagi-lagi bahwa bukan saya yang mengubah. Lah, hukumnya kan dari dulu itu. Yang terbaru kan tahun 2004, Mas. Undang-Undang TNI nomor 34. Itu kan yang terakhir. Jadi saya masuk ke jabatan Kepala Staf Angkatan Darat maupun Panglima TNI, itu semua sudah ada. Dan saya tinggal menerapkan saja, menegakkan. Nggak ada yang baru loh, Mas. Bahwasannya sebelum itu kemudian tidak ditegakkan ya bukan berarti saya mengubah. Saya menegakkan aturan yang memang sudah dibuat jauh sebelum saya menjabat. Gitu loh, Mas. Resistensi ada. Tetapi juga yang saya hukum itu kan adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana ya nggak boleh, Mas. Nggak boleh dibiarkan. Tindak pidana kan melibatkan beberapa pihak yang kemudian menjadi korban. Selain yang menjadi korban, ada juga yang bergantung, dependent terhadap korban itu yang kemudian kehilangan korban. Dan itu kan harus dipertanggungjawabkan bagi saya. Kita mau melakukan ya kita harus bisa bertanggung jawab dong. Jadi itu sebenarnya sudah diatur di undang-undang. Hanya Pak Andika membuka akses kepada masyarakat untuk melihat bahwa TNI tidak kebal hukum. Kita tegakkan hukum buat TNI. Bahkan saya melihat Pak Andika kan rajin juga memposting di sosial media ya, yang seperti itu ya. Bahkan media massa mainstream juga ngangkat juga gitu. Sehingga orang lihat ini gebrakan nih gitu, dianggapnya sesuatu yang baru gitu. Padahal itu sebenarnya memang hal yang lazim dan harus dilakukan gitu. Betul. Dan proses hukum itu kan biasanya lama, Mas. Sehingga kalau tidak kita update, nanti kan selalu ada aja yang kemudian bicara. Wah, ini misalnya masalah hukum ini, masalah tindak pidana ini, kok nggak ada tindak lanjutnya? Enggak, saya tidak membiarkan. Saya mengawal. Karena proses hukum itu kan bukan 100% di tangan saya. Yang di bawah saya adalah penyidik dengan penuntut. Sedangkan pengadilan itu di luar saya. Dan ini kalau nggak dikawal juga sering sekali masuk angin. Oh iya, Mas. Jadi harus kita kawal. Dan itu semata-mata untuk juga menjelaskan ke publik. Bagian dari indikator yang dinilai orang lah. Ini yang disebut governance index, Mas. Kan yang pertama itu adalah accountability, akuntabilitas. Jadi kita harus menunjukkan, saya kawal terus nih, bahwasannya progresnya begini ya memang ada aturannya dan keterbatasan. Misalnya jumlah hakimnya dan misalnya proses misalnya dari pengadilan militer atau kalau di pengadilan umum itu adalah pengadilan negeri. Kemudian banding, itu semua kan banding lagi sampai tingkat Mahkamah Agung. Itu semua proses waktu, tapi yang penting publik harus tahu bahwa kita ini terus mengawal loh. Jadi kalau sekarang misalnya ada rame-rame soal anggota TNI, bahkan taruhlah bintang gitu ya, yang kemarin diproses oleh sebutlah KPK, kemudian ternyata akhirnya menjadi ribut karena harusnya ini di peradilan TNI gitu kan, disidik oleh Puspom TNI. Itu menurut Pak Andika ya itu tidak elok seperti itu atau gimana, Pak? Saya bisa menjawab, tapi saya nggak mau. Karena biarlah Panglima TNI maupun pejabat TNI yang membidangi. Saya bisa jawab. Tapi bukan porsi saya saat ini. Pak, ini masih terkait dengan tadi Bapak cerita mengenai geopolitik ya. Saya menarik sekali karena memang kenyataannya seperti ini. Ukraine ribut dengan Rusia, tadi Asia Pasifik gitu kan. Nah, menurut Bapak kesiapan kita ini seperti apa, Pak? Apa yang harus diperbaiki? Maaf nih, ada yang bilang, saya bukan tentara ya, tapi keluarga saya ada tentara. Ada yang cerita katanya, kalau kita perang nih, sekarang ini alutsista kita udah pas-pasan gitu. Bisa, 3 hari selesai lah. Angkatan udara kita persenjataannya seperti ini, angkatan laut juga seperti ini. Benar nggak sih Pak seperti itu? Ya itu sangat benar, Mas. Tetapi juga kan sejauh mana sih kita mau ngikutin?
ya pertanyaan Kang Dede tadi kan di sinilah ya. Yang jelas kalau secara kinetis ya, secara kinetis ini memang hal yang mungkin akan kita pelajari dengan benar-benar lah, dengan dalam sekali. Karena apa? Karena inilah realita. Seperti yang tadi Kang Dede bilang bahwa alutsista kita yang selama ini kita bangun, yang disebut minimum essential force, yang sampai sekarang baru sampai dengan 72% terpenuhi kuantitasnya. Tapi kan kualitasnya juga belum. Nah, kalau kita ikuti negara yang paling besar nih anggaran pertahanannya, Amerika. Anggaran pertahanannya 100 kali lipat anggaran kita loh, Mas. Kita kan kira-kira 8 billion US dollar per tahun. Mereka tuh udah 830-an sekian per tahun US dollar billion. Nah, mereka sudah simulasi nih, Mas, di Laut Cina Selatan. Jadi misalnya kebutuhan, karena ini kan perang berarti di laut nanti. Jadi laut dan udara. Laut dan udara. Jadi kemampuan mereka misalnya menggunakan cruise missiles jarak jauh, misil jarak jauh. Itu cuma 3 hari habis. Ini udah dilakukan simulasi nih, Mas. Indonesia akan habis seperti itu. Bukan kita. Kalau kita sih yang saya bilang tadi itu benar yang dibilang Kang Dede. Ini Amerika sudah melakukan simulasi. Jadi negara yang 100 kali lipat lebih besar anggaran pertahanannya, mereka mensimulasi kebutuhan cruise missiles yang di laut untuk menghancurkan misalnya ya sasaran-sasaran di darat maupun di laut. Itu 3 hari habis. Habis 3 hari. Sekarang di Ukraine, wah, Ukraine itu sudah banyak bantuan, Mas ya. Tapi misalnya Amerika sudah membantu sekitar 2 juta butir peluru artileri Medan 155 mm. 2 juta, Mas. Dan 2 juta ini sudah cukup, bukan banyak sekali nih, Mas. Itu sekarang sudah tinggal sedikit. Karena dipakai Ukraine itu seharinya 3.000-an. Dipakai nembak 3.000-an. Joe Biden-nya udah ngeluh katanya, bantu terus gitu kan. Ya, itulah realita, Mas. Maksud saya yang kita bisa pelajari adalah sekaya apapun kita, betapapun banyaknya alutsista kita, senjata kita, tetap susah ngikuti kebutuhan gitu, kebutuhan situasi. Nah, jadi bagi saya begitu banyak lah yang bisa dipelajari dari potensi konflik di sini. Kita kan nggak ikut-ikut nih, Mas. Tetapi yang paling mungkin, sangat mungkin, walaupun nggak ikut-ikut, kita getahnya nih dalam hal ekonomi. Dan harus siap, karena konflik kalau terjadi di Asia Pasifik bisa jadi merembet ke kita juga kan. Saya kok melihatnya kecil, tetapi minimal tadi ekonomi tadi, Mas. Waduh, lebih berat. Karena apa? Karena kita tergantung sama Cina itu sangat besar. Jadi ekspor kita itu paling besar ke Cina, Mas. 28 ekspor kita, 28% ekspor kita itu ke situ. Nah, sedangkan kalau kemudian kedua ke Amerika, walaupun cuma 9,7%. Dua negara yang sekarang lagi tidak baik-baik saja ya. Betul. Sehingga begitu dua negara ini konflik, kita nggak bisa ekspor, waduh. Itu pelajaran termahal itu, Mas. Ini yang terlihat di Ukraine dan Rusia. Negara yang paling kena dampaknya adalah Eropa Barat. Karena apa? Mereka tingkat ketergantungannya dengan Rusia dalam hal natural gas, kemudian grain itu sangat besar, 40%, Mas. Kita juga begitu. Kita 28% ekspor kita. Ekspor kita ke Cina dan Amerika. Dengan Amerika. Kalau terjadi konflik, kita akan kena getahnya. Demand berarti berhenti kan? Demand berkurang jauh. Kita mau jual kemana? Dan ini akan berdampak. Turunannya, trickle down effect ekonominya, waduh. Lebih terkait dengan soal, saya kalau lihat Pak Andika, itu kan tidak pernah ketika jadi TNI, anggota TNI tidak pernah menempati posisi jabatan sipil ya. Tapi ini orang ada yang bilang, apalagi katanya ada revisi undang-undang TNI. Itu katanya akan semakin banyak TNI yang masuk ke jabatan sipil. Menurut Pak Andika ini kebutuhan atau memang karena kebanyakan jenderal nih di TNI sehingga, atau kebanyakan pejabat tinggi di TNI sehingga harus masuk ke ranah sipil supaya mereka tersalurkan? Waktu saya jabat, saya nggak pernah lihat draft ini loh, Mas. Saya nggak pernah lihat draft rencana misalnya perubahan atau amandemen. Dari 13 kementerian akan ditambah menjadi 18 kementerian. Saya nggak pernah lihat. Bahwasannya kita oversupply perwira
menengah dan perwira tinggi, iya betul. Tapi kan ada solusi lain. Seperti yang kami lakukan waktu itu. Itu menjelang 2019, kan saya lapor kepada Presiden. Di Angkatan Darat waktu itu, karena saya Kepala Staf Angkatan Darat. Kolonel yang senior nih Mas, ini ada 502 nggak punya jabatan. Ya, walaupun 2 orang. Dan untuk Jenderal Bintang 1, Bintang 2, Bintang 3, 78. Bintang 3 aja nganggur, Mas. Nah, terus gimana kita cari solusi? Kok bisa ternyata? Tanpa harus, karena memang waktu itu kan undang-undangnya masih undang-undang sekarang, 34, tahun 2004. Iya. Kita nggak bisa keluar dari 10 institusi yang memang ada dan dinyatakan dalam Undang-Undang nomor 34. Bisa juga. Pakai organisasi di dalam saja yang juga tidak membutuhkan biaya terlalu besar. Kebanyakan jenderal ini mungkin juga di satu sisi menjadi problem ya buat internal TNI gitu Pak. Oke, Pak Andika. Siap. Terima kasih. Saya pengen salaman tapi begini. Push. Coba Begini. kamu lihatin ke kamera. Ini good people. Tangan saya yang olahraganya cuma lari dan main sepeda dengan Pak Andika yang Aduh. jauh sekali. Temen lama. Thank you, Pak Kang Dede. Terima kasih Pak Andika. Good people, itu tadi obrolan saya santai dengan teman lama Bapak Andika Perkasa, mantan Panglima TNI. Kita sudah dapat gambaran banyak soal politik, soal dunia politik yang akan dimasuki beliau setelah tidak menjadi TNI aktif, dan juga tadi cerita sedikit mengenai TNI. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam.